Yona Prachudaya. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Om Abigenam Astu Namo Sidam. Om Cidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada Rabu yang berbahagia ini, tepat pada tanggal 31 Mei di tahun 2023, kembali kami akan menemani Anda dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini, tema yang akan kami bawakan adalah pentingnya pelaksanaan ajaran Panchayatnya demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Untuk menyampaikan tema tersebut, hadir di studio bersama kami salah seorang narasumber kita, di mana beliau adalah seorang guru agama Hindu. Beliau adalah Bapak Tuah Malam Meliala SPDH. Selamat sore Pak Tuah, Swastiastu. Swastiastu, Bu. Ini kalau saya tidak salah yang kedua ya? Iya, Bu. Yang kedua kali sudah hadir di studio TVRI. Iya, Bu. Dan pada hari ini kita berbicara tentang Panchayatnya. Iya, Bu. Tentunya nanti kami akan menarik banyak informasi dari Bapak ini tentang Panchayatnya dalam Hindu. Oke. Terima kasih Pak Tua sudah hadir di studio TVRI. Dan pemirsa, pada sore hari ini juga sudah hadir di studio bersama kami siswa-siswi SMP Raksana yang nantinya akan mengkidungkan lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore, Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan, Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama PHDI Kota Medan dan TVRI Sumut. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Panchayatnya berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu panca dan yatnya. Panca berarti 5, yatnya berarti korban suci yang tulus dan ikhlas. Bila kita melaksanakan sesuatu, tidak mengharapkan imbalan dan upah atas apa yang kita perbuat, hal tersebut disebut dengan yatnya. Panchayatnya terbagi atas 5, yang mana bagiannya adalah Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya, Manusia Yatnya, dan Buta Yatnya. Panchayatnya memiliki keterkaitan dengan Trirena, di mana pada saat seseorang melaksanakan korban suci, maka itu merupakan cara untuk membayar hutang. Ada 3 hutang yang dimiliki oleh seorang manusia sejak seorang manusia lahir ke muka bumi ini. Yang di Hindu kita sebut dengan Trirena. Yang bagiannya adalah Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Lantas, apakah penjelasan dari masing-masing bagian Panchayatnya? Dan apakah keterkaitan antara Panchayatnya dengan Trirena? Bagaimanakah contoh Panchayatnya dalam kehidupan sehari-hari dan hal-hal lainnya tentunya yang berkaitan dengan Panchayatnya dan Trirena. Baiklah pemirsa, kita akan mendengarkan langsung jawaban dari narasumber kita, Bapak Tua Malam Meliala SPDH. Ini Pak Tua, judul kita lumayan panjang ya. Iya, Bu. Pentingnya pelaksanaan ajaran Panchayatnya. Tadi di awal sedikit saya sudah menyampaikan kepada pemirsa tentang apa itu Panchayatnya. Nah, pada sore hari ini Pak Tua, kami ingin mendengarkan dari Bapak penjelasan tentang Panchayatnya mungkin lebih terperinci, Pak. Silahkan. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada stasiun TVRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sebuah siraman rohani kepada kita bersama terkait dengan ajaran Panchayatnya. Ya. Sebelum saya menjelaskan apa itu Panchayatnya, alangkah lebih baiknya
saya menjelaskan terlebih dahulu kerangka dasar agama Hindu. Kenapa saya katakan saya Ini menarik sekali ya. Iya, Saya bertanya tentang pancayatnya, tapi Bapak mengarahkan kita ini sekarang untuk ajaran dasar ya Iya, daripada Hindu. betul. Silakan Pak Tua. Ya, kenapa saya tarik dulu ke dasarnya? Karena seperti yang kita ketahuin, dasar itu adalah pondasi awal. Ya, Nah, jadi ketika kita memahami dasar, maka kita akan mengetahui apa yang ada di dalam dasar-dasar tersebut. kalau kita boleh jujur membangun sebuah rumah ya, Iya, harus kita harus memiliki sebuah pondasi yang pondasi kuat. dasar dulu sehingga nanti terbangun rumah yang kuat, Iya. rumah yang kokoh kan Nah, ini begitu. kaitannya kalau pondasi dengan seseorang yang beragama Hindu bagaimana ini? Pondasi Heeh. dengan seseorang yang beragama Hindu. Apakah memang ini penting atau Ya, secara umum ya itu penting. Kenapa saya sekali, katakan oke. itu penting? Karena ketika seseorang itu tidak memahami dasar dia, iya? maka dia akan goyah di dalam keagamaannya. Terutama misalnya kita agama Hindu, kita tidak tahu dasar kita apa, kita akan goyah. Benar, benar. Nah, benar. oleh karena itu dalam hal ini sebelum saya menjelaskan materi kita tentang pancayatnya, maka saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu dasarnya. Dari mana Oke. sih sebenarnya pancayatnya ini? Iya. Seperti yang kita ketahui bersama, agama Hindu itu terbangun atas 3 kerangka dasar yang Oke. disebut dengan 3 kerangka dasar agama Oke. Hindu, yang terdiri dari tatwa, susila, dan upacara. Iya. Tatwa itu terkait dengan keyakinan, filsafat. Nah, kalau di dalam agama Hindu itu disebut dengan Pancasrada. Nah, selanjutnya susila. Susila itu adalah etika, cara kita berperilaku, Iya. nah, cara kita bekerja, cara kita berpikir, cara kita berbuat. Oke. Nah, terkait dengan itu materinya mungkin saja di sana adalah Trikaya Parisuda. Oke. Nah, selanjutnya adalah upacara. Nah, upacara ini berkaitan dengan yatnya. Nah, upacara ini adalah bagian dari yatnya. Nah, jadi terkait dengan yatnya ini, termasuk di dalamnya upacara, ini Ini ada sedikit Pak Tua, saya cut ini. Kalau terkait dengan upacara, ini berarti kan yatnya. ya. Nah, berarti kalau antara satu budaya ini ya dengan budaya yang lain, berarti upacaranya berbeda. Iya, jelas berbeda karena konsep di Hindu tersebut, Iya. ya kan, itu disesuaikan dengan desa Kalapatra. Oke. Desa itu tempat, kala Iya. itu waktu, patra Oke. itu keadaan. Iya. Nah, terkait dengan upacara, nah, dalam hal ini adalah pancayatnya. Iya. Pancayatnya ini juga berbeda-beda. Oke. Nah, dalam hal ini saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu apa itu pancayatnya. Pancayatnya seperti apa yang setelah Ibu sampaikan tadi, pancayatnya itu terdiri dari 2 kata, panca dan yatnya. Di mana panca itu 5, yatnya itu adalah pengorbanan suci. Jadi pancayatnya itu adalah 5 macam pengorbanan suci yang dilakukan oleh manusia dengan tulus dan ikhlas. Nah, Ini harus tulus ya. iya Bu, Berarti kalau kita memberikan sesuatu tidak mengharapkan imbalan, betul. nah ini dikatakan tulus, Tulus dan dan ikhlas. Tapi kalau saya memberi nih, lantas saya berpikir dalam hati, mudah-mudahan nanti Pak Tua memberikan sesuatu kepada saya. Berarti ini nggak ikhlas. Ya, itu bisa dikategorikan tidak ikhlas. Memang kalau untuk kalau untuk mewujudkan keikhlasan di dalam diri itu memang menjadi sebuah tantangan. Iya. Menjadi sebuah tantangan. Kenapa saya Dan kata? mungkin sedikit sulit ya kalau ke generasi kita Hindu. Iya. Pastinya biasanya pada saat memberikan sesuatu dia pasti berpikir untuk imbalan. Iya, betul. Tapi kalau kita di ajaran agama Hindu, Oke. kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan apa yang akan kita peroleh. Ya. Artinya apa? Ketika kita bekerja dengan baik, janganlah pernah kita berharap pasti imbalan itu akan datang. Nah, karena memang konsep agama Hindu itu seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Oke. konsep agama Hindu itu terdiri dari 3 kerangka dasar. Nah, ketiga kerangka dasar itu berketerkaitan dia. Nah, begitu juga dengan yatnya ini. Yatnya ini adalah pengorbanan suci dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kita yakini bahwa dengan kita bekerja dengan tulus dan ikhlas tersebut, maka secara otomatis ya kan kita akan memperoleh dampaknya. Contohlah misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai seorang pelajar, ya kan, kita sebagai seorang pelajar yang menghormati guru, di mana guru menyuruh kita misalnya, "Nak, tolong belikan sesuatu." Ya kan, misalnya gurunya bilang belikan nasi untuk ibu.
Nah, kita belikan, kita nggak mengharapkan imbalan, tapi guru tersebut pasti akan menilai kita. Anak ini adalah anak yang sopan dan baik. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah cemas imbalan itu datang dari mana, pasti datang. Dan itu berarti yatnya. Iya, itu zatnya. Nah, mungkin langsung Pak Tua kepada bagian-bagian yatnya tadi ya. Iya, baik. Terkait dengan bagian-bagian yatnya, seperti yang saya katakan, pancayatnya itu ada 5, Oke. di mana yang pertama itu adalah dewa yatnya. Dewa yatnya. Dewa yatnya ini adalah persembahan suci kepada para dewa, Oke. kepada Sang Hyang Widi. Nah, ini dilakukan oleh setiap manusia. Nah, ya, setiap manusia, terutama kita agama Hindu. Dan ya ini kan? kewajiban Iya, ya. ini kewajiban. Iya. Nah, dewa yatnya. Nah, selanjutnya adalah pitrayatnya. Nah, Oke. pitrayatnya ini adalah persembahan suci kepada para leluhur, para pitra, orang tua. Nah, orang tua juga kita wajib melakukan persembahan suci atau pengorbanan suci. Nah, izin bertanya ini Pak Tua, kalau kita berbicara pitra itu berarti apakah itu yang sudah meninggal atau yang masih hidup atau bagaimana? Ya, baik. Terkait dengan pitra, pitra ini banyak sebenarnya jenisnya. Iya. Ya kan? Orang tua kita yang masih hidup juga termasuk pitra. Pitra. Oke. Leluhur kita yang sudah tiada juga termasuk pitra. Oke. Jadi pitra ini adalah orang yang lebih tua daripada kita. Yang dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan bahwa dia itu mendidik kita. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan itu dia membimbing kita. Itulah Oke. pitra. Nah, selanjutnya adalah resi yatnya, yaitu pengorbanan suci kepada para resi, kepada para guru, kepada para pemberi ilmu pengetahuan yang berguna untuk kepentingan kita. Berarti termasuk Bapak Ibu guru yang ada di Iya, sekolah. termasuklah bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Nah, jadi merupakan kewajiban dari setiap siswa untuk melakukan persembahan suci kepada mereka. Ya. Nah, terkait dengan melalui apa itu, itu nanti mungkin akan saya jelaskan. Oke. Selanjutnya adalah manusia yatnya. Nah, ini persembahan suci kepada sesama manusia. Ya. Nah, kita tidak bisa pungkiri kehidupan kita di dunia ini, kita selalu punya keterikatan akan manusia yang lain. Iya, karena atau kita teman. makhluk sosial. Iya, Benar. kita makhluk sosial. Kita lahir ke dunia ini sendiri membutuhkan bantuan orang lain. Iya. Kita menjalani kehidupan juga membutuhkan orang Artinya lain. kalau Pak Tua sebagai seorang guru nggak ada siswa juga sia-sia Iya, ini ya betul Pak? Ibu. Siswa ada tapi tidak ada guru juga Ya sia-sia. nggak kan akan seperti bisa itu. bergerak Benar. itu. Benar. Nah, karena roda kehidupan ini hanya bisa bergerak ketika banyaknya populasi manusia. Iya. Nah, ketika populasi manusia itu tidak ada, maka roda kehidupan ini akan bergerak secara tidak jelas. Iya. Nah, nggak ngerti kita apa yang akan kita kerjakan. Oke. Selanjutnya adalah butayatnya. Nah, persembahan kepada para buta. Para buta dalam hal ini adalah lingkungan. Nah, lingkungan. Karena kita sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk hidup yang lain, kita harus menyadari bahwa ketergantungan kita kepada lingkungan ini sangat luar biasa. Nah, seperti kita saat ini, kita menghirup udara ini dari lingkungan. Oke. Nah, begitu juga sebaliknya, ya kan? Kita makan dari lingkungan. Jadi kalau misalnya kita tidak berupaya memberikan persembahan suci, membangun komunikasi yang baik dengan mereka, maka secara otomatis kita akan kita akan tidak tahu malu lah, bisa Iya. dikatakan begitu. Ini luar biasa Pak Tua. Sebenarnya masih banyak ini pertanyaan, Iya, tapi saya perhatikan anak-anak kita udah siap-siap ini untuk menyanyikan lagu suci keagamaan. Pemirsa, marilah kita menyaksikan sebuah bajan dengan judul Ragu Pati yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SMP Raksana. Selamat menyaksikan. Ragupati Raghava Raja Rampati Pavan Sitaram. Ragupati Raghava Raja Rampati Pavan
Sitaram. Ragupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram. Rama Rama Jaya Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram Rama Rama Jaya Raja Ram. Rama Rama Jaya Sitaram. Ragupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini tentunya dengan materi pancayatnya kami membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Kita baru ya Pak Tua menyaksikan sebuah bajan Iya, Bu. yang dibawakan oleh anak-anak tadi dari Raksana. Nah, dengan judul Ragupati ini Pak Tua. Nah, ini kalau dilakukan dengan tulus dan ikhlas, ini juga terkategori yatnya Iya, ya betul. dalam kehidupan kita. Nah, Pak Tua, ini kita berbicara tentang pancayatnya. Betul, Bu. Nah, mengapa ini ajaran pancayatnya ini penting dilakukan oleh setiap manusia? Iya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Mengapa ajaran pancayatnya ini penting dilakukan oleh Iya. setiap manusia? Nah, perlu saya jelaskan di sini, ya, di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 10 disebutkan, dahulu kala Tuhan Yang Maha Esa Oke. atau Sang Yang Widi Oke. menciptakan manusia ini dengan niatnya. Iya. Dan beliau bersabda, dengan niatnya engkau kuciptakan, Oke. dan dengan niatnya inilah engkau memperoleh kebahagiaan. Nah, oleh karena itu mengapa niatnya ini sangat penting dilakukan? Ya karena itu, karena kita sendiri pun, Diciptakan dari yatnya Iya. itu. kita sendiri pun diciptakan dari niatnya. Benar. Nah, niatnya yang bagaimana? Niatnya yang artinya percikan suci. Iya. Atman yang diberikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu maka penting sekali niatnya ini untuk kita terapkan. Nah, ketika kita menerapkan ajaran niatnya ini dengan tulus dan ikhlas, maka secara otomatis kita menghargai, kita mengamalkan, kita berterima kasih Oke. kepada Tuhan, kepada Yang Widi. Nah, sebagai manusia, nah terutama kita manusia ini memang ya merupakan merupakan tanggung jawab kita, kewajiban kita melaksanakan niatnya. Kenapa? Karena kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Nah, kesadaran kita lebih baik daripada makhluk yang lain. Oke. Nah, terkait dengan niatnya ini. Nah, dengan kesadaran-kesadaran tersebut, bahwa kita paham kalau kita terlahir dari niatnya dan wajib beriatnya, maka secara otomatis kita akan bahagia. Iya. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Pak Tua. Tapi tadi Pak Tua ada menyebutkan pancayatnya, Betul. menyebutkan bahwasanya kita aja yang terlahir ke muka bumi ini hasil daripada yatnya. Iya. Kan seperti itu. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah dan di studio begitu sama juga dengan saya, ini bertanya-tanya sebenarnya kalau dalam kehidupan kita ini sehari-hari, tadi kan Pak Tua ada menyebutkan ada pancayatnya Iya, ya, ada betul. 5 ayatnya itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi contoh dari pancayatnya ini apa saja Pak Tua? Silakan. Ya, baik. Dalam hal ini contoh-contoh penerapan ajaran pancayatnya, mungkin Iya. begitu yang Ibu maksud ya. Jadi contoh-contoh penerapan ajaran pancayatnya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi,
yang pertama bagian dari pancayatnya itu kan dewa yatnya. Oke. Nah, dewa yatnya itu artinya persembahan suci kepada para dewa, Ya. kepada Sang Hyang Widi. Nah, melalui apa? Nah, kalau kita di Hindu yaitu melalui puja Trisandia. Berarti termasuklah tadi kita membuka dengan Gayatri Iya, ya. itu juga Termasuk termasuk. juga dengan Bajan, Bajen. atau lagu suci yang Lagu-lagu dilantunkan suci anak-anak. kerohanian. Nah, Oke. itu dia. Nah, puja Trisandia artinya kita sembahyang itu 3 kali. Iya, Bukan sekali. benar. Kadang-kadang kan orang ya sembahyang itu seminggu sekali. Ada mungkin yang setahun sekali. setahun nih. sekali. Tunggu ada upacara Tunggu ada upacara persembahyangan. besar, Iya, benar. baru dia sembahyang. Benar, Nah, itu yang benar. salah, itu yang Oke. keliru. Oke. Wajibnya kita sebagai manusia, terutama beragama Hindu, sembahyangnya itu 3 kali sehari. Oke. Bisa saja kita melalui Gayatri, Iya. bisa saja melalui puja Trisandia tersebut. Oke. Tergantung kita. Iya. Kenapa? Karena kita diberikan kebebasan sebenarnya. Iya. Kita nggak dikekang sebenarnya. Benar. Tapi apa? Karena nafsu kita yang terlalu tinggi, karena mobilitas kita yang terlalu tinggi, kita lupa akan kewajiban kita itu melaksanakan Benar. puja Trisandia itu. Benar. Itulah yang pertama, contoh dari dewa yatnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah resi yatnya. Apa itu resi yatnya? Persembahan suci kepada para resi. Nah, ini bisa kita laksanakan dengan cara apa contohnya? Ya, minimal kita misalnya sebagai seorang bhakta, seorang yang beragama Hindu, ya kan, sekali-sekali datang kita ke tempat pemangku, pendeta, ya kan, kita bawakanlah makanan. Oke. Kita dengarkanlah wejangan-wejangan dari dia. Oke. Kenapa? Karena penting, karena memang yang namanya pengetahuan suci itu memang berasal atau bersumber dari para maharsi, Ya. para brahmana. Nah, kalau kita misalnya di sekolah, ya secara otomatis ya kepada guru. Oke. Contoh misalnya kepada saya, misalnya murid-murid saya datang, Pak, selamat pagi Pak. Dalam hal ini misalnya saya memerintahkan dia, tolong nak, laksanakan ini, bersihkan kelas kalian biar rapi, biar bersih, kan gitu. Oke. Jadi anak-anak itu menuruti. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan ajaran dari yatnya tadi. Yang terkategori dalam resi ya, Resi resi yatnya, yatnya. itu Oke. hormat pada guru. Ini jangan seolah-olah nggak kenal sama gurunya. Ini kalau saya boleh simpel dan sederhana, pada saat guru menjelaskan ya, contoh siswa mendengarkan, Iya, harusnya begitu. guru memberikan tugas, Siswa mengerjakan. Ini kan sederhana sekali. Iya, betul. Tak mesti juga di hari guru membawa biskuit Iya, betul, atau betul. membawa coklat. Iya, Seperti betul. itu kan tak mesti Iya, ya. karena kan memang harus ikhlas. iya, betul. Karena kan memang ya keseharian kita, misalnya Iya. kita sebagai seorang murid gitu misalnya, Benar. keseharian kita kan memang di bawah bimbingan seorang guru. Benar, benar. Kita mendapatkan pengetahuan, kita dapat pencerahan itu dari seorang guru gitu. Iya. Jangan nanti ketika guru menerangkan kita juga menerangkan di bawah, di belakang gitu. Membuka Itu kan- kelas pribadi. Betul, itu kan susah itu. Iya. Jadi apa artinya? Apa yang diterangkan oleh guru nanti kemungkinan besar itu tidak akan kita peroleh Benar. manfaatnya. Benar. Ketika ditanya kita nggak tahu. Iya, benar. Guru marah, ini lebih lagi masalah ini yang sekarang ini sering terjadi. Iya. Guru marah, murid lebih marah. Benar. Bahkan orang tua murid lebih marah lagi. Iya. Datanglah dia ke sekolah, dihakimi gurunya, dilaporkan. Ini yang susah ini. Oke. Padahal sebenarnya kalau guru itu pasti secara otomatis, kalau guru itu punya keinginan, punya hasrat yang tinggi, bagaimana supaya murid-muridnya ini lebih baik daripada dia. Oke. Ah, Mungkin yang ketiga. Selanjutnya adalah setelah resiyatnya, pitrayatnya. Oke. Persembahan suci kepada para pitra. Para pitra seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, itu orang tua juga termaksud. Oke. Jadi kalau kita lah memiliki seorang ibu, seorang ayah yang lengkap masih ya, kalau bisa dan memang harus bisa, ya kita berbakti kepada orang tua kita. Apalagi seorang ibu. Perlu kita sadari bersama di sini, seorang ibu ketika dia mengandung seorang janin, seorang anak di dalam perutnya, dia tidak akan pernah tahu bagaimana bentuk anaknya ini. Oke. Bagaimana kelakuan anaknya ini nanti ketika anaknya ini terlahir ke dunia. Tapi dia tetap merawatnya, menjaganya dari semua hal yang mungkin akan terjadi. Ya, dia akan selalu menjaganya.
Nah, dia nggak malu itu misalnya dibilang orang lu kok perutnya agak besar, nggak malu dia. Iya. Nah, kenapa? Karena dia malah merasa bangga. Oke. Kenapa begitu? Karena dia ini adalah anak saya. Nah, ini adalah kalau harapan dia nih, ini adalah orang yang akan membantu saya, orang yang akan menjaga saya nanti ketika saya misalnya ya tua renta, sakit-sakitan, begitu. Oleh karena itu harapan saya sebenarnya kita sebagai seorang anak hendaknya lebih hormatlah kepada seorang ibu, Oke. kepada orang Ini tua. sudah yang keempat ya? Ketiga. Ketiga Nah, ya? ketiga. Oke. Selanjutnya manusiayatnya. Oke. Manusiayatnya ini persembahan suci kepada sesama manusia. Contohnya apa? Saling tolong menolong. Iya. Artinya ketika ada seorang yang dalam keadaan kesusahan, ya kita tolong. Jangan kita tertawain. Oke. Atau ada seorang yang misalnya butuh bantuan, ya kita tolong. Gitu. Ya karena memang kehidupan di dunia ini memang perlu itu. Benar, benar. Karena nggak seterusnya kita berada di atas. Ada kalanya kita berada di bawah. Oleh karena itu sebagai manusia, makhluk yang sosialnya sangat tinggi, kita harus membangun itu. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah di kita nanti, Iya. mereka akan merasa ikhlas menolong kita. Oke. Mereka akan rela menolong kita. Nah, selanjutnya adalah butayatnya. Nah, butayatnya ini contohnya apa? Kalau butayatnya ini kan seperti yang saya katakan di awal tadi adalah persembahan suci kepada para buta atau lingkungan. Iya. Nah, perlu kita sadarin bersama ya, kalau kita lihat kita hidup di dunia ini membutuhkan udara. Oke. Udara ini datangnya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi merupakan kewajiban sebenarnya bagi setiap manusia itu ada dia menanam tumbuh-tumbuhan itu wajib. Kenapa? Karena dia menghirup udara. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah menanam tumbuh-tumbuhan. Yang taunya apa? Menebang. Ini menjadi masalah. Benar. Ketika kita menebang tumbuh-tumbuhan, apa dampaknya? Secara otomatis ya contoh sekarang saat-saat ini udara panas sangat luar biasa, terutama di Kota Medan. Udara panas sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi tumbuh-tumbuhan ini banyak, rindang kan secara otomatis udara akan sejuk. Iya. Begitu juga misalnya pangan kita, makanan kita. Itu kan berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bu. Ketika saya misalnya di dalam kelas, saya pernah bertanya begini, kamu pernah nggak memelihara ayam? Itu saya bilang. Iya. Tidak pernah, Pak. Kamu pernah makan ayam? Pernah. Kamu pernah memberi nasi kepada ayam? Tidak pernah. Nah, ini kan merupakan hal yang bisa dikatakan salah ini. Ya. Kita tidak pernah berinteraksi kepada dia, tapi dalam satu hal kita menggunakan dia untuk kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu penting sekali memang ya kalau bisa kita merawat mereka gitu loh. Kan nggak salah misalnya kita punya nasi sedikit kita kasih kepada hewan-hewan yang ada di luar. Atau ayam yang ada di sekitar Termasuk juga dengan tumbuh-tumbuhan. Iya, yang termasuk tadi. juga tumbuh-tumbuhan, menyiram tumbuh-tumbuhan. Oke. Gitu. Karena memang itu penting, karena memang kita hidup di alam dan membutuhkan alam. Ya. Terima kasih Pak Tua, ini sudah luar biasa ya. Memberikan contoh-contoh pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita akan menyaksikan sebuah bajen ini kembali. Pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah bajen dengan judul Alegie Muruga. Selamat menyaksikan. Alegie Murugani Eva Alegie Murugani Eva Katerulum Devani Eva Siva Siva Balani Eva Siva Siva Balani Eva Mailodani Eva Muruga
மயிலோதனியே வா முருகா மயிலோதனியே வா முருகா 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 அழகிய முருகா நீயே வா காத்தருளும் தேவா நீயே வா சிவ சிவ பாலா நீயே வா மயிலோதனியே வா முருகா 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 இன்பமும் துன்பமும் நீயே வா முருகா வேல் 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 வெற்றி வேலாளகா சிவ சிவ பாலா நீயே வா மயிலோதனியே வா முருகா மயிலோடனியே வா முருகா 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 அழகிய முருகா நீயே வா Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar materi tentang pancayatnya, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Ini Pak Tua kan dari tadi ya, kita sudah berbicara tentang pancayatnya. Betul, Bu. Dan bentuk yatnya atau dewa yatnya itu Iya. baru saja tadi kita perhatikan, yang dimana anak-anak ini mengkidungkan lagu suci Lagu suci, keagamaan, betul. termasuk dia dengan dewa yatnya, Betul. kan seperti itu. Nah, kita berbicara tentang pancayatnya, kita berbicara yatnya begitu panjang dan lebar. Sebenarnya apa manfaat daripada yatnya tersebut? Silakan Pak Tua. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, apa sih manfaatnya ajaran yatnya ini dilakukan? Kan Iya. gitu.
Karena memang kalau ajaran itu tidak ada manfaatnya, untuk apa digunakan? Iya. Ya kan, untuk Dan apa dilaksanakan? anak-anak di zaman sekarang ya, Ya, betul. lebih Nah. berkata bila itu tidak bermanfaat tidak Ya, usah dilakukan. betul, Benar. karena kalau nggak bermanfaat dilakukan itu sama juga kita pembodohan, kan gitu. Iya, benar. Nah, terkait dengan apa manfaatnya ajaran pancayatnya ini, seperti yang sudah saya katakan di awal, yatnya ini kan salah satu bagian dari kerangka dasar agama Hindu. Oke. Nah, jadi ketika kita menjalankan ajaran pancayatnya ini, Iya. maka secara otomatis manfaatnya kita menjalankan ajaran agama Hindu, Oke. menjalankan ajaran yang terdapat dalam kitab suci Weda. Oke. Nah, itulah salah satu manfaatnya. Jadi, manfaat yang kita peroleh, kita sebagai umat Hindu, kita telah menjalankan ajaran agama kita. Nah, di mana yatnya itu kan sudah jelas, yatnya itu adalah persembahan suci. Nah, yang tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, itu yang pertama. Ketika kita menjalankan ajaran pancayatnya, maka manfaatnya adalah kita memperoleh, artinya kita menjalankan ajaran agama Hindu. Oke. Itu manfaatnya. Yang kedua adalah untuk menyucikan diri. Ya. Nah, yatnya ini adalah ajaran yang bisa menyucikan diri kita. Nah, karena perlu kita pahami bersama, manusia lahir ke dunia ini kan memiliki 3 sifat. Ya. Nah, yang disebut dengan Triguna, Satwam, Rajas, Tamas. Oke. Ya kan, Satwam itu bijaksana, Tamas itu adalah tamak, rakus, Rajas itu rasaksa. Nah, apa kan gitu. Nah, ketiga sifat itu memang harus dibersihkan melalui yatnya. Nah, selain itu juga ya kan, ketiga sifat itu mempengaruhi diri kita. Kalau misalnya sifat-sifat itu tidak dibersihkan, Satwam, Rajas, Tamas tadi tidak dibersihkan, maka secara otomatis kita tidak akan mencapai kesempurnaan. Nah, itu yang selanjutnya, yang kedua. Selanjutnya adalah sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, dengan menjalankan ajaran yatnya, secara otomatis kita meningkatkan kualitas diri. Kenapa? Karena ajaran yatnya ini mengarahkan manusia untuk menurunkan egoismenya. Ya. Nah, kenapa saya katakan mengarahkan manusia untuk menurunkan egoismenya? Karena yatnya ini sendiri kan persembahan suci, pengorbanan. Nah, ketika kita berkorban, ketika kita memberi kepada seseorang, maka secara otomatis kita membangun rasa empati, rasa cinta. Nah, timbul lagi ajaran agama kita itu, rasa tatwamasi. Nah, kita menyadari bahwa setiap makhluk yang hidup di dunia ini sama dengan kita. Oke. Nah, jadi otomatis ya kita akan menurunkan ego-ego tersebut. Nah, ketika kita menurunkan ego-ego tersebut, maka secara otomatis kita ini bisa diterima dengan baik. Ya. Nah, selanjutnya selain itu adalah manfaatnya kita dapat menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, yatnya ini adalah salah satu cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Kenapa? Karena yatnya ini adalah implementasi dari ajaran-ajaran agama Hindu. Oke. Nah, mungkin itu saja. Ini luar biasa ini Pak Tua sudah menjelaskan manfaat ya daripada pancayatnya tersebut. Nah, tapi mungkin saya, adik-adik yang ada di studio, mungkin yang di pemirsa yang ada di rumah masih bingung ini, di mana mestinya kita melaksanakan ajaran pancayatnya ini? Silakan. Oke, baik. Ajaran pancayatnya ini secara umum itu wajib dilaksanakan dimanapun. 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 Termasuk kita di studio TVRI. Iya. Oke. Nah, contoh misalnya di studio TPRI ini, Iya. ajaran pancayatnya yang bisa kita laksanakan, contoh adik-adik tadi sudah mengkidung, Lagu ya suci. kan, suci kerohanian, itu Iya. adalah salah satu bentuk dari ajaran pancayatnya Yang kita sebut dengan dewayatnya tadi. Oke. Nah, kita saat ini membicarakan topik-topik tentang keagamaan terkait dengan pancayatnya, itu juga termasuk dalam Yatnya. yatnya. Oke. Nah, itu dia. Nah, Berarti ini kita berbagi kepada masyarakat Betul. luas ya, Ah. terkhusus mungkin umat Hindu ini kan Betul, seperti iya. itu. Artinya juga sudah berbagi dan ini termasuk dengan yatnya. Iya, Oke. nah itu jadi memang yatnya ini dimanapun bisa dilaksanakan. Nah, Oke. gitu tidak karena yatnya ini sendiri, ya kan kita harus pahami yatnya ini sendiri tidak bentuknya uang saja gitu loh. Iya. Nah, jangan orang berpikir yatnya ini uang, tidak. Yatnya ini apapun yang kita persembahkan itu yatnya. Oke. Nah, contoh misalnya pada saat ini kita mempersembahkan lagu, itu yatnya. Kita mempersembahkan pemikiran yang baik, itu yatnya. Kita mempersembahkan materi yang baik, itu yatnya. Iya, iya. Nah, yatnya ini tidak hanya materi. Begitu dia. Terima kasih Pak Tua. Ini mungkin ke pertanyaan yang terakhir Pak Tua. Iya, Bu. Nah, kita kan tadi di pembuka ya, saya ada menyampaikan bahwa
seseorang itu melaksanakan niatnya itu karena punya keterkaitan dengan trirena ya. Iya, betul. Yang kita sebut dengan 3 hutang. Iya, betul. Nah, mohon kepada Bapak untuk menjelaskan keterkaitannya. Ya, Silakan. baik. Ya, ini pertanyaannya sangat menarik, ya Ya. kan? Terkait dengan trirena dan juga pancayatnya. Oke. Nah, di dalam agama Hindu itu memang meyakini bahwa manusia di dalam kehidupannya di dunia ini memiliki 3 hutang yang Ya. disebut dengan trirena. Nah, hutang yang pertama adalah dewa rena. Oke. Nah, hutang kepada para dewa, hutang kepada Sang Hyang Widi. Kenapa kita memiliki hutang kepada Yang Maha Kuasa? Karena perlu kita sadarin, Ini hutangnya bukan dalam bentuk nominal. enggak. Karena kalau hutang dalam bentuk nominal sederhana ya. Iya, sederhana. Saya hutang 1 juta, Pak Tua, nanti saya ada uang 500 saya bayar dulu. Iya, kan cicil-cicil kan itu istilahnya kan. Cicil, Nah, kalau utang kepada para dewa ini tidak begitu bentuknya. Iya. Nah, utang kepada para dewa ini bentuknya bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, manusia terlahir ke dunia ini kan dari yatnya. Oke. Nah, yatnya itulah maksudnya gitu loh. Iya. Jadi dewa yatnya ini dibayar dengan yatnya juga. Iya, siap. Ah. Berarti ini langsung yang kedua mungkin Pak Iya. Tua. Selanjutnya tadi setelah Dewa Rena. Dewa Rena, Iya. lanjut adalah Resi Rena. Nah, Oke. utang kepada para resi. Nah, utang kepada para resi. Nah, ini memang kadang-kadang yang saya temukan di lapangan ini sangat ironis sekali. Iya. Nah, jarang kita sadar untuk merayakan ulang tahun para resi, para pendeta yang ada di kuil-kuil kita, Oke. para pendeta yang ada di pura-pura kita. Bahkan jarang kita sadar untuk memberikan misalnya pakaian yang layak kepada mereka. Nah, selesai sembahyang, ya kita tinggalkan pura itu begitu saja. Nah, yang membersihkan siapa? Yang tinggal di sana lah. Benar. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi ironis. Makanya dari itu saya harapkan ya melalui mimbar ini ya kita mulai sadar untuk meningkatkan artinya bakti kita kepada para brahmana. Nah, kita laksanakan itu dewa rena itu utang kepada para dewa. Nah, selanjutnya adalah pitra rena. Nah, Oke. utang kepada para pitra. Para leluhur tadi Para ya. leluhur. Nah, utang kepada para leluhur ini sangat luar biasa ini. Ya, seperti kita ketahui kita hidup di dunia ini berkat bimbingan, arahan dan juga cinta kasih dari orang tua. Iya. Jadi merupakan kewajiban bagi kita untuk artinya ya membayar hutang tersebut. Oke. Pak Tua mungkin langsung kepada kesimpulan dan pesan kepada pemirsa yang ada di Baik. rumah. Ya. Baik, terkait dengan ajaran pancayatnya ini perlu saya sampaikan di sini. Ya, pancayatnya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, pancayatnya itu adalah 5 macam persembahan suci yang tulus ikhlas yang dilakukan oleh setiap manusia kepada Tuhan. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dirinya. Nah, karena perlu kita sadarin bersama bahwa kita lahir ke dunia ini berdasarkan niatnya. Nah, merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan niatnya. Nah, kita berangkat dari niatnya, oleh karena itu kita mari melaksanakan niatnya dengan baik dan tulus dan ikhlas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tua, terima kasih sudah berbagi dengan kita di Studio TVRI pada hari ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini ya bisa diterima oleh masyarakat, Iya. terkhusus umat Hindu yang berada dimanapun. Baiklah pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai umat Hindu, kita mampu melaksanakan pancayatnya karena pada dasarnya sebagai seseorang yang beragama Hindu, kita memiliki hutang yang kita sebut dengan trirena. Semoga hal ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas nama PHDI Kota Medan dan TVRI Sumut, dari stasiun TVRI Sumut, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Suci Waisak bagi umat Buddha dimanapun Anda berada. Dan kami tutup mimbar agama Hindu pada sore hari yang berbahagia ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.